Saat sebuah klub kecil dari timur Indonesia berhasil menembus kasta tertinggi Liga 1, semua orang bersorak. Tapi, tak ada yang menyangka, di balik sorak-sorai itu, tersembunyi cerita kelam tentang pemotongan gaji, fee pemain, dan permainan uang di balik layar. Hari ini, kita ungkap kisah mengejutkan dari balik pintu tertutup Malut United. Klub yang berani melawan kebusukan di tubuhnya sendiri, bahkan jika itu berarti harus memecat orang-orang penting yang dulu ikut membawanya naik dalam sepak bola. Kemenangan adalah harga mati. Tapi kadang, yang lebih penting dari sekadar menang adalah menjaga kehormatan. Tanggal itu tak akan dilupakan para pecinta bola tanah air. Ketika klub yang tengah naik daun dari timur Indonesia, Malut United, mengumumkan keputusan mengejutkan. Pemecatan langsung terhadap pelatih kepala Imran Nahumaruri dan Direktur Teknik Yayan Tumena, langkah yang mengejutkan banyak pihak. Bukan hanya karena keduanya adalah sosok yang dikenal publik sepak bola nasional, tapi juga karena keputusan itu diambil tak lama setelah klub merayakan keberhasilan promosi ke Liga 1, sesuatu yang amat jarang diraih oleh klub muda dari timur Indonesia. Sontak publik bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Pihak manajemen Malut United tak butuh waktu lama untuk angkat suara. Dalam konferensi pers yang digelar di Ternate, Wakil Manajer Asgar Saleh menjelaskan bahwa pemecatan ini bukan semata karena konflik internal atau alasan teknis biasa. Menurutnya, keputusan ini adalah bentuk komitmen klub terhadap integritas dan pembersihan praktik menyimpang dalam sepak bola Indonesia. Ini bukan keputusan emosional. Kami sudah mengkaji sejak klub masih di Liga 2, tegas Asgar. Menurut Asgar, manajemen sebenarnya sudah lama mencium adanya praktik menyimpang di dalam tubuh tim. Bahkan, kedua tokoh yang dipecat ini sempat diberikan kesempatan kedua. Tidak hanya itu, mereka diberi kenaikan kompensasi hingga 300%. Setelah sukses membawa klub ke Liga Pertama, sebuah bentuk penghargaan dan kepercayaan luar biasa, namun kepercayaan itu tak berbuah perubahan. Mereka tidak berubah, kata Asgar pelan, tapi tegas. Dan akhirnya, manajemen mengeluarkan surat pemecatan resmi. Sekarang, fokus klub bukan lagi pada konflik. Asgar menjelaskan bahwa energi tim kini sepenuhnya diarahkan pada persiapan jangka panjang. Tim akan menjalani training camp di Yogyakarta pada 27 Juli tahun 2025, menjelang bergulirnya Liga 1 awal Agustus. Namun, walau fokus bergeser ke persiapan fisik dan mental pemain, manajemen tidak bisa menutup mata terhadap kerusakan moral yang ditinggalkan. Kami tidak akan kompromi dengan praktik tidak pantas, ujar Asgar dalam jumpa pers, didampingi perwakilan manajemen lainnya. Hengki Obah, pernyataan keras manajemen bukan tanpa bukti. Malut United mengaku telah mengantongi dokumen dan kesaksian yang cukup mengejutkan. Pemotongan gaji, pemain pengambilan fee dari 2 pemain asing, bahkan praktik bayar agar bisa main yang dialami oleh hampir seluruh pemain lokal. Satu persatu, pemain mulai angkat bicara. Ada yang mengaku harus menyetor uang agar bisa turun lapangan. Ada yang menyebut potongan fee yang tak sesuai kesepakatan. Asgar menegaskan bahwa ini bukan hanya soal pelanggaran etika, tapi pelanggaran moral dan profesionalisme dalam dunia sepak bola. Kami kecewa berat, katanya dengan nada getir. Dari 2 sosok yang diberhentikan, hanya Imran Nahumaruri yang menunjukkan itikat baik. Ia mengirimkan surat pernyataan tertulis kepada manajemen Malut United. Isinya pengakuan atas kesalahan, permintaan maaf, janji untuk tidak mengulanginya lagi, dan komitmen untuk tidak melakukan klarifikasi sepihak di media manapun. Sikap itu diterima oleh manajemen, asalkan tidak diperpanjang dan menjadi pelajaran pribadi, ucap Asgar. Namun berbeda dengan Imron, Yayan Tumena justru bungkam. Tak ada pengakuan, tak ada permintaan maaf, tak ada komunikasi resmi. Hening. Melihat sikap tersebut, pihak manajemen mengambil sikap tegas. Jika tidak ada itikat baik dari Yayan, maka kasus ini akan dibawa ke jalur hukum atau ke PSSI. Kami siap bawa ini ke ranah hukum, tegas Asgar. Ini bukan soal pribadi. Ini soal menjaga integritas klub dan martabat sepak bola Indonesia. Keberhasilan Malut United promosi ke Liga 1 semestinya jadi kisah bahagia. Namun di balik kegembiraan itu, ada luka dan racun diam-diam yang menggerogoti tim dari dalam. Manajemen memilih untuk menyapu bersih kebusukan. Meskipun harus berhadapan dengan nama besar, risiko publikasi negatif,
dan tekanan opini. Mereka sadar, jika akar busuk ini tidak dicabut sekarang, maka pohon prestasi yang baru tumbuh akan mati pelan-pelan. Cerita Malut United bukan hanya cerita satu klub. Ini adalah simbol keresahan banyak insan bola di Indonesia terhadap praktik tak sehat yang terus berulang. Pemain bayar untuk bisa main. Fee dibagi diam-diam, karier ditentukan bukan oleh kualitas, tapi uang di bawah meja. Keputusan tegas Malut United ini semestinya jadi titik tolak, bahwa sepak bola Indonesia tidak bisa dibiarkan terus seperti ini. Kini, Malut United melangkah ke Liga 1 dengan langkah baru. Mereka tidak hanya membawa semangat dari timur, tapi juga komitmen terhadap integritas, profesionalisme, dan keadilan. TC di Yogyakarta bukan hanya soal latihan fisik, tapi juga proses membangun ulang kepercayaan, mentalitas, dan identitas klub. Dengan menyingkirkan yang merusak dari dalam, Malut United ingin menunjukkan klub kecil dari timur pun bisa jadi teladan bagi sepak bola Indonesia. Di akhir konferensi pers itu, Asgar tak bicara soal taktik, formasi, atau target klasemen. Ia bicara soal nilai, soal harga diri, dan soal keberanian berkata, cukup. Kalau kita terus kompromi dengan kebusukan, katanya pelan, maka kita sedang mengkhianati masa depan sepak bola kita sendiri. Dan mungkin itu adalah pelajaran paling berani dari Malut United yang tidak takut kehilangan nama besar demi menjaga martabat sepak bola Indonesia. Apa yang terjadi di Malut United hanyalah satu dari banyak kisah kelam di balik gemerlap dunia sepak bola Indonesia. Jika sepak bola ingin bersih, maka keberanian seperti inilah yang dibutuhkan. Dan kami akan terus mengungkap cerita-cerita seperti ini yang tidak banyak orang tahu, tapi harus didengar. Klik subscribe sekarang, agar kamu tidak tertinggal setiap kali kami membuka tabir kegelapan dunia sepak bola. Karena kebenaran tidak boleh dikubur diam-diam.